Bagaimana cara mendapatkan PB, CB, dan remisi? Video ini nggak pakai intro ya, biar langsung aja. Di video sebelumnya banyak yang tanya tentang masalah ini, jadi daripada saya balesin satu persatu, mending saya buatin videonya saja ya. Yang pertama, kategori tindak pidana itu dibagi dua. Ada yang namanya tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Biasa kita sebut dengan kategori PP 99 karena diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Yang dimana PP 99 ini yang pertama tindak pidana terorisme, kemudian narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika di sini yang dipidana 5 tahun ke atas ya. Kemudian psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya yang merupakan kejahatan luar biasa. Oke, yang pertama remisi. Remisi yang paling sering kita dengar adalah remisi umum atau di sini biasa disebut juga remisi 17 Agustus. Kemudian yang kedua remisi khusus, remisi hari raya ya yang diberikan sesuai dengan keyakinan. Ada beberapa remisi lainnya tapi tidak saya sebutkan di sini karena kita fokus sama yang dua ini, remisi umum dan remisi khusus. Nah, untuk pidana umum termasuk narkotika di bawah 5 tahun. Narkotika di bawah 5 tahun ya bisa memperoleh remisi jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan. 6 bulan ya. Yang kemudian tentu saja sudah berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan yang ada dengan baik. Jadi semacam ada raport ya, laporan pelaksanaan kegiatan. Kalau bandel napinya ya bisa jadi nggak diajuin remisi. Kemudian untuk kategori PP 99 atau pidana khusus termasuk narkotika yang hukumannya di atas 5 tahun. Harus ada GC yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum. GC itu Justice Collaborator, artinya kesediaan dia untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus yang menjeratnya. Baru dia bisa memperoleh remisi. Remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana yang dipidana kurang dari 6 bulan, yang sedang dalam hukuman disiplin, yang dijatuhi hukuman kurungan, atau yang sedang menjalani subsidiar ya. Jadi subsidiar itu nggak dikurangi sama remisi. Adapun prosesnya, remisi ini pemberkasannya semua dilakukan oleh petugas. Jadi yang pertama diklasifikasi siapa yang layak, siapa yang memenuhi syarat, kemudian baru diusulkan remisi oleh petugas. Kemudian untuk PBCB gimana? PBCB ini adalah salah satu bentuk program integrasi yang tujuannya yaitu memulihkan hubungan hidup dan kehidupan masyarakat dengan narapidana. Jadi narapidana ini dicoba untuk dibaurkan, dikembalikan ke masyarakat, reintegrasi lah. Dalam masa PBCB ini, narapidana memang dikeluarkan dari lapas, namun statusnya masih tetap narapidana dan dalam pengawasan Bapas dan Kejaksaan. Bagaimana cara memperolehnya? Nah, untuk pidana umum, syarat-syaratnya yang pertama telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidananya. Dengan ketentuan 2/3 tersebut paling sedikit 9 bulan untuk PB dan untuk CB paling sedikit 6 bulan. Dengan kata lain, kalau hukumannya antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun 6 bulan bisa diusulkan CB, sedangkan kalau di atas 1 tahun 6 bulan maka diusulkan PB nanti dia. Syarat selanjutnya tentu saja berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Ini di dalam 6 bulan terakhir untuk CB dan 9 bulan terakhir untuk PB. Jadi harus berkelakuan baik. Kemudian si narapidana ini telah mengikuti program pembinaan dengan baik, dengan tekun dan bersemangat. Jadi dia tidak melakukan pelanggaran apapun di dalamnya. Syarat selanjutnya, masyarakat dapat menerima si narapidana kembali ke masyarakat. Ini nanti dibuktikan dengan hasil laporan penelitian kemasyarakatan atau litmas yang dilakukan oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan, Bapas. Yang selanjutnya, surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah, kepala desa, yang menyatakan narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi, serta si penjamin ini sanggup membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama berada di luar. Itu tadi untuk yang pidana umum. Untuk pidana khusus atau yang PP 99 ada syarat tambahannya lagi, yakni menjalani asimilasi setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Asimilasi ini dilakukan di lingkungan lapas ya, di dalam lingkungan. Jadi setelah 2/3 dia harus asimilasi lagi di dalam nih selama setengah dari sisa sepertiganya itu.
Syarat selanjutnya yaitu JC ya, JC lagi kayak yang tadi. Kemudian surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas atau kepala BNPT ya bagi narapidana kasus terorisme. Bagaimana proses usulannya? Yang pertama, petugas lapas akan mengklasifikasi siapa yang bisa memperoleh PB, CB, siapa yang pidana umum, dan siapa yang pitsus. Kemudian dicek apakah dia mengikuti program dengan baik. Dilihat dari laporan perkembangan pembinaan selama mengikuti kegiatan. Apakah pernah melakukan pelanggaran ketertiban di dalam atau tidak. Proses ini dilakukan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan atau TPP. Kalau lolos dari TPP, kemudian lapas akan mengirimkan nama-nama yang sudah terjaring tadi untuk dimintakan penelitian kemasyarakatan atau litmas kepada pihak Bapas. Nanti Bapas akan menurunkan PK atau peneliti untuk melakukan penelitian. Selanjutnya PK nanti akan turun untuk mewawancara narapidana yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya pergi ke rumah penjamin yang ditunjuk atau siapa yang sanggup menjadi penjamin dia. Karena berat nih jadi penjamin nih tugasnya. Harus menjamin dia nggak melarikan diri keluar daerah, menjamin dia tetap menjalani program pembinaan dengan baik dan benar, dan menjamin dia tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Kemudian PK Bapas nantinya akan mewawancarai masyarakat setempat atau pemerintah desa. Apakah mau menerima balik, apakah mau menerima kembali si narapidana atau enggak. Nah, dari hasil wawancara klien atau wawancara narapidana tadi, wawancara penjamin juga, wawancara masyarakat, akan dihasilkan sebuah dokumen berupa laporan hasil penelitian yang namanya dokumen litmas. Isi dokumen litmas ini antara lain rekomendasi dari PK Bapas, apakah layak untuk diberikan program integrasi PBCB atau tidak. Nah, kemudian dokumen ini dikirim ke lapas nih. Kalau direkomendasikan, maka petugas akan meneruskan usulan tadi di awal ya. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, lalu menginput usulan di SDP, Sistem Database Pemasyarakatan. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 1-2 bulanan lah. Dari sejak usulan diinput sampai SK turun, atau bisa lebih cepat. Setelah SK turun nanti tanggal keluarnya, tanggal bebasnya itu tetap di tanggal 2/3 untuk yang pidana khusus. Nanti ditambah masa asimilasi lagi, seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Ditambah subsidiar jika ada. Nah, subsidiar ini nggak bisa dikurangin oleh remisi, tapi bisa dihapuskan kalau si narapidana sanggup atau telah membayar denda seperti yang tercantum dalam petikan putusan. Oke, demikian dulu video kali ini terkait remisi PB dan CB. Kalau ada yang masih kurang jelas mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar atau di sosial media saya lainnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalau mau subscribe, ya nggak apa-apa, subscribe aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.